Luar biasa sekali gelaran Rapimnas kita pada kali ini disiarkan secara langsung Bapak Ibu sekalian di TV One. Jadi kami mohon kerjasamanya untuk dapat mendukung gelaran Rapimnas Kadin 2024 kali ini dengan langsung mendengarkan bagaimanakah arahan dari Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Anindya Novian Bakri. Hadirin kami mohon untuk dapat duduk kembali. Buat slide. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami mohon dapat duduk kembali. Pertama-tama selamat datang Pak Khairul Tanjung, tepuk tangan buat beliau, Ketua Dewan Usaha. Saya izin untuk mulai Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi agenda yang tadi pertama itu adalah agenda pengukuhan. Kenapa kita adakan pengukuhan lebih dulu? Supaya sah para pengurusnya, bukan saja WKU koordinasi tapi juga wakil ketua umum beserta kepala komite tetap dan wakil komite tetap. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, acara Rapimnas baru mulai saat ini. Saya minta tolong untuk duduk dan mungkin untuk tidak bersuara jadi kita bisa hikmat kembali. Walaupun salah saya tadi nggak langsung pidato, turun dulu ke bawah, jadi semua jadi rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terima kasih sudah duduk kembali ya. Dan luar biasa, sangat terharu juga melihat bahwa hadir 30 provinsi dari Kadin seluruh Indonesia dan juga hadir lebih dari 80 anggota luar biasa. Di sini ada asosiasi dan himpunan dan jumlah pengurus tadi sampai 1.200 orang yang jumlahnya WKUK dan WKU itu 96. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perkenankanlah saya pada saat ini untuk sedikit memaparkan apa sih rencana besar daripada Kadin ke depannya di 2024-2029. Nah, dan inilah yang akan dibahas di Rapimnas ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perlu diketahui bahwa fokus daripada Rapimnas ini adalah membahas program kerja tahunan. Nah, tapi karena tahun ini adalah tahun penting di mana Pak Presiden Prabowo baru saja terpilih di Oktober 20, sehingga Rapimnas ini benar-benar sangat penting untuk menentukan arah kebijakan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah. Nah, saya ingin menyampaikan terutama kepada teman-teman dari Kepala Komtab dan juga Wakil Kepala Komtab bahwa asal muasal daripada visi misi Kadin yang saya akan paparkan ini mulainya dari Astacita dan bisa ditampilkan di sini. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin bisa ditampilkan slide-nya sambil saya berbicara. Bahwa di dalam kampanye dan juga di dalam yang ditetapkan di dalam program Pak Presiden Prabowo dan juga Pak Wakil Presiden Gibran, Astacita yang kita ketahui itu merupakan suatu landasan yang benar-benar kita lihat suatu program yang baik dan hebat. Slide-nya sudah bisa ditampilkan. Nah, di dalam Astacita ini turunannya juga kita lihat ada 8 quick wins atau program-program yang kita lihat menjadi fokus daripada Pak Presiden Prabowo dan Pak Wakil Presiden Gibran.
Nah, di dalam itu semua kami mencatat banyak sekali hal-hal yang sudah luar biasa dilakukan dan dicanangkan oleh Presiden beberapa waktu terakhir. Kebetulan saya mendapat kesempatan emas untuk dapat berjalan dengan beliau selama 2,5 minggu, mulai dari Beijing, lalu sampai kepada Amerika Serikat, lalu Lima, Peru, Rio, Brazil, dan juga ke Inggris. Saya tidak melanjutkan ke UAE, tapi Pak Rosan, Pak Menteri di sini melanjutkan. Nah, saya melihat yang sangat menarik dari apa yang saya dengarkan ialah Pak Presiden ini mempunyai suatu kemampuan untuk membangkitkan kepercayaan di dunia internasional. Nah, salah satu yang paling terlihat dari contoh yang nyata adalah Pak Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM ini berhasil menjaring total 18,5 miliar dolar. Tepuk tangan dong. Nah, jumlah ini bukan jumlah kecil, karena kurang lebih setengahnya dari Asia, dalam hal ini Cina, dan sebagiannya lagi dari Barat. Dan salah satu yang perlu dicatat ialah ada 7,1 miliar dolar dari Inggris, British Petroleum ya Pak Rosan, yang fokus di bidang energi transisi. Jadi ini merupakan validasi bahwa ketika Indonesia bilang kita adalah Mekahnya dekarbonisasi, ini benar-benar kejadian orang mau investasi. Nah, tapi yang saya lihat yang menarik dari Pak Prabowo punya kemampuan untuk menyampaikan kepada dunia internasional adalah bagaimana membangun kepercayaan bahwa kepastian hukum ini akan ditegakkan. Nah, karena bagaimanapun juga untuk investasi jauh-jauh ke Indonesia, tentu yang paling penting adalah kepastian hukum. Nah, sebaliknya kita juga melihat bahwa dari upaya pemerintah untuk memastikan investasi itu hadir dengan kepastian hukum ini, ujungnya yang menarik di G20, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian, yang ditekankan bahwa semua ini hanya adalah cara untuk beliau menekan kemiskinan. Jadi di G20 ini beliau sangat jelas bahwa apa gunanya menjadi bagian daripada 20 negara terbesar kalau misalnya kemiskinan dan kelaparan masih ada di Indonesia. Nah, menurut saya ini sangat menarik karena program-program beliau untuk menentaskan kemiskinan, terutama buat teman-teman dari Kadin Provinsi yang membawa juga teman-teman kabupaten kota yang juga mempunyai kaki tangan di desa, kita melihatnya bahwa pembangunan untuk menentaskan kemiskinan ini datangnya dari desa. Jadi pertumbuhan yang disampaikan beliau dengan Astacita menuju 8% secara bertahap supaya bisa mencapai Indonesia Emas 2045 mulainya dari desa. Dan ini juga saya lihat terlihat jelas bahwa untuk bisa melakukan ketahanan dalam hal pembangunan yang dicanangkan, ya penting sekali bahwa ada swasembada pangan, energi, dan air. Nah, jadi kalau kita lihat upaya-upaya beliau menyajikan makanan bergizi gratis, ya saya rasa itu tidak mengherankan. Karena memang tidaklah mungkin kita bisa berinvestasi untuk masa depan kalau misalnya masa generasi sekarang yang masih muda itu dalam keadaan lapar. Dan juga nanti tentunya Ketua Dewan Penasehat bisa bicara lebih panjang karena lebih menguasai program 3 juta rumah ini, benar-benar program yang tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi teman-teman, contohnya di asosiasi dan himpunan di bidangnya dan juga di provinsi. Nah, ini
merupakan suatu peluang karena bukan pengusaha-pengusaha besar yang diizinkan untuk membangun 2 dari 3 jutanya setiap tahun, tapi justru pengusaha-pengusaha dari daerah, pengusaha-pengusaha menengah supaya bisa naik kelas. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kembali kepada Astacita yang sering kita lihat di sini, ya, bahwa besar sekali keinginan beliau dan Pak Gibran, Pak Wakil Presiden Gibran, untuk bisa mencapai misinya di sini. Tapi patut saya sampaikan di sini bahwa tidaklah mungkin semua ini terjadi tanpa fondasi yang kuat. Nah, fondasi ini adalah fondasi yang dibuat oleh Pak Presiden Jokowi sebelumnya. Jadi kita patut berterima kasih dengan beliau, karena dengan keberlanjutan inilah kita bisa menikmati apa yang ada di sini. Selanjutnya kita juga melihat bahwa apapun yang kita lakukan ini penting sekali bahwa prinsip-prinsip ekonomi Pancasila berdasarkan Undang-Undang 45 ini ditegakkan. Nah, lanjut di sini tentunya ada 8 program hasil terbaik yang tadinya saya sampaikan beberapa, saya garis bawahi. Ya. Nah, yang kami ingin sama-sama asah di Rapimnas ini adalah program Kadin untuk menyambut baik program daripada pemerintah sekarang. Jadi kalau kita singkat, programnya seperti ini di Kadin. Ya. Lanjut. Nah, visi kita ialah bagaimana Kadin bisa menjadi platform utama dunia usaha yang inklusif dalam menciptakan ekosistem untuk mendorong ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Nah, jadi kita ini rame-rame 1.200 ini bukan hanya untuk kita di sini, tapi untuk dunia usaha secara keseluruhan. Karena esensi Undang-Undang 1 nomor 87 itu hanya 2, Kadin sebagai mitra usaha, dan yang kedua adalah Kadin sebagai juga wadah dunia usaha. Sehingga kalau dirangkum di dalam message house atau narasinya kita adalah sebagai berikut. Nah, ini yang saya minta tolong teman-teman pengurus yang baru saja dilantik bersama dengan teman-teman Kadin Provinsi dan juga asosiasi dan himpunan untuk membahas proposal daripada rencana Kadin 2024-2029. Ya. Di mana di sini ya, kita mempunyai 4 tema program prioritas. Ya. Yang pertama tentunya swasembada, yang kedua pertumbuhan ekonomi, yang inklusif seperti disampaikan tadi, dan berkelanjutan. Dan di dalam tema prioritas itu ada juga subtemanya seperti swasembada, tentunya ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air. Pertumbuhan ekonomi di dalamnya itu adalah akselerasi pertumbuhan UMKM dan ekonomi digital. Lalu hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam, peningkatkan investasi swasta, dan juga pembangunan daerah dan industri kreatif. Lalu dalam tema inklusif, subtemanya adalah akses pelayanan kesehatan untuk semua kalangan. Dan juga kesetaraan gender dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Dan yang terakhir untuk keberlanjutan tentunya bisnis hijau, dekarbonisasi industri dan membangun ekonomi sirkular. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin bisa difoto buat nanti dibahas di acara-acara berikutnya. Ya. Dan program ini semua tentu ada pendukung utamanya atau enablernya. Di mana yang paling penting adalah SDM berkualitas, integrasi dan availability infrastruktur, aksesibilitas teknologi, dan kebijakan yang baik, dan yang terakhir adalah pembiayaan konvensional maupun syariah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, yang saya minta di sini sebagai ketua umum, marilah kita bahas apa nih program-program kerja kita untuk bisa membantu pemerintah dalam kerangka yang ini. Nah, nanti sehabis saya memberikan sambutan akan ada prosesi ya, dan pembukaan akan dimulai. Nanti ada beberapa pimpinan ekonomi, menteri koordinator ekonomi akan hadir insya Allah. Ya.
Dan sebentar lagi juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pak AHY juga akan hadir. Ya. Nah, disinilah saya minta tolong Bapak, Ibu-Ibu, baik dari Dewan Pengurus maupun juga dari asosiasi dan himpunan dan provinsi, berdialog dengan beliau-beliau, mengerti maksud beliau dan tujuannya bagaimana 2 angka kita ingin capai. Yang pertama yang didengungkan adalah 8%, yang tentunya tidak serta-merta tercapai langsung, tapi dalam bertahap pasti bisa. Dan yang kedua angkanya adalah 0%. Bagaimana dalam waktu 5 tahun kita bisa menghilangkan kemiskinan sebanyak mungkin dengan target 0% atau 0%. Jadi itu sedikit banyak Bapak, Ibu-Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya. Nanti akan ada narasumber-narasumber lain. Dan nanti dalam Rapimnas tentu ada buat teman-teman yang pertama kali masuk ke Kadin. Itu ada rapat plenonya, lalu juga dipecah komisi A, B, C. Tapi intinya nanti di ujung kita akan plenokan menjadi suatu rekomendasi untuk pemerintah. Jadi itu Bapak Ibu-Ibu, dan patut saya sampaikan juga yang ada di sini dari seluruh pengurus sudah 80% daripada pengurus sebelumnya. Jadi tepuk tangan dong bahwa keberlanjutan itu ada. Ya. Dan saya juga menyambut baik, tadi telah diumumkan bahwa Kadin harus solid. Kadin harus juga satu, saya menyambut baik. Dan itu saya rasa merupakan landasan mengapa selama 23 tahun saya di Kadin ini, saya percaya bahwa kalau Kadinnya kompak, dunia usahanya maju. Karena doanya juga sama-sama. Nah, apalagi juga sudah disampaikan tadi Ketua Dewan Penasehatnya Pak Hashim, Ketua Dewan Usahanya ada Pak Khairul Tanjung di sini, dan Ketua Pertimbangannya adalah Pak Arsyad. Ya. Jadi saya minta teman-teman untuk bersama-sama selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik sebagai satu mitra strategis pemerintah. Tolong dikaji, diberikan program yang baik supaya bisa berdampingan dengan pemerintah. Dan yang kedua ialah sebagai wadah dunia usaha kita harus selalu kompak. Jadi itu Bapak Ibu, gimana? Jelas untuk apa yang kita mau lakukan? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nindya Noviam Bakri, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Sekaligus kami mengundang Ketua OC dan juga Ketua SC, Bapak Erwin Aksa beserta dengan Bapak Taufan Rotorasiko untuk naik ke atas panggung untuk kemudian menggelar pembukaan Rapimnas Kadin 2024. Kami pun turut mengundang kepada yang terhormat Ketua Dewan Usaha Bapak Khairul Tanjung bersama dengan Bapak Menteri Investasi Bapak Rosan Roslani untuk naik ke atas panggung mendampingi. Oke. Dan kita saksikan inilah gelaran rangkaian Rapimnas Kadin 2024 berikut ini. Pak, Bapak. Untuk tangannya dibagi 3. Tangannya bagi 3 apa satu doang? Hanya satu tangannya. Baiklah, kami nanti mohon berkenan kepada Bapak Nindya Noviam Bakri untuk dapat membuka rangkaian Rapimnas kali ini dengan menekan layar Bapak beserta didamping oleh Ketua SC, OC dan juga kemudian Bapak Menteri dan juga langsung saja boleh bersama-sama mungkin mendampingi, menekan tangannya, mengarahkan tangannya ke layar. Bapak Nindya Noviam Bakri, kami hitung mundur, mohon izin. Nanti di hitungan ke-1 boleh langsung ditekan bersama-sama. Kita berikan arahan, mohon izin. 3, 2,
1. Dan pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana acara pembukaan dari Rapimnas Kadin 2024 yang secara langsung dibuka oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia 2024-2029 yakni Bapak Anindya Novian Bakri. Dan tentunya rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia 2024 akan berlangsung mulai dari pagi ini hingga malam nanti. Dan pemirsa, berakhir sudah kabar khusus rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia 2024. Saya Filipus Yonaso mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.